Apa jadinya kalau planet kita terbagi dua? Satu planet berisi daratan semua dan satu lagi air? Apa kita bisa hidup di sana? Gimana caranya? Nah, kamu beruntung banget karena aku bakal menjawab pertanyaan itu sekarang. Bayangkan bumi dibagi jadi dua planet dengan satu orbit. Oke, sebut saja planet ini batuan dan air. Iya, emang gak kreatif banget. Lanjut ya. Kita mulai dengan batuan karena lebih gampang dibayangkan. Tapi pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau semua samudera di bumi tiba-tiba kering? Kita tahu air itu sumber kehidupan kan? 70% permukaan bumi terdiri dari air. Ada banyak banget air. Bahkan, meskipun semua samudera dan laut hilang, masih ada air yang tersisa. Misalnya, di sungai bawah tanah. Tapi sayangnya, air itu nggak cukup untuk menopang kehidupan kita. Semua makhluk laut akan hilang. Nggak lama setelah itu, semua hewan, tumbuhan, dan tentu saja manusia akan punah juga. Hutan yang kering, cepat atau lambat, akan terbakar sampai tinggal abu. Hehe, nggak seburuk itu. Masih ada kehidupan kok dalam suatu wujud. Ada bakteri yang bikin kecoa iri. Makhluk ini bisa bertahan dalam segala kondisi. Contohnya nih, ekstremophil sudah berevolusi untuk hidup tanpa air. Mikroba ini bisa bertahan di lingkungan super panas atau asam tanpa air atau bahkan sinar matahari. Tanpa mikroba ini, batuan akan jadi planet yang tidak berpenghuni. Tapi mungkin saja nanti ekstremophil bisa berevolusi jadi wujud keren yang bisa bertahan di mana saja. Tapi sekarang, batuan cuma batuan yang mengapung. Tunggu, kamu membayangkan batuan mirip gurun atau stepa yang panas banget? Jangan salah, planet ini sebenarnya dingin banget loh. Jadi gini, tanpa air nggak akan ada atmosfer karena atmosfer terdiri dari konsentrasi berbagai gas, termasuk hidrogen dan oksigen. H dan O. Tahu kan lambang unsur apa? Betul. Kalau nggak ada air, nggak ada atmosfer, karena atmosfer mengumpulkan semua panas yang kita butuhkan. Planet kita bakal dingin banget tanpa atmosfer. Kontras di antara tempat dingin dan kurang dingin akan begitu tajam, karena air adalah penyeimbang iklim. Samudera menyerap hampir semua panas matahari. Samudera menyebarkannya dengan rata ke seluruh bumi, untuk memastikan bumi nggak terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi, tanpa air, batuan bakal jadi gurun yang dingin. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 73 derajat Celcius. Di kedua kutub, suhunya sangat rendah, sekitar minus 184 derajat Celcius. Di tempat paling hangat pun, suhunya nggak lebih dari minus 6 derajat Celcius. Tempat panas ini dulunya samudera karena kedalamannya yang mengering jauh lebih dekat ke inti panas planet ini. Tunggu, jangan membayangkan planet ini tertutup salju juga ya. Nggak ada air sama sekali. Ini cuma batuan yang sangat dingin. Pada titik ini, kita cuma versi bulan yang lebih besar dan lebih coklat. Bulan bisa dibilang bumi yang tanpa air. Terus gimana dengan gunung berapi? Gunung berapi harapan terakhir kita untuk punya suhu hangat kan? Sayangnya, aktivitas gunung berapi menurun karena kurang air. Gunung berapi dan erupsi terjadi karena tabrakan dua lempeng tektonik, lempeng samudera dan lempeng benua. Beban air menekan lempeng samudera sehingga lempeng samudera masuk ke lempeng benua dan membentuk gunung berapi. Jadi, kalau nggak ada beban air, nggak ada gunung berapi dan aktivitas gunung berapi jadi turun signifikan. Sekarang, batuan cuma planet yang dipenuhi pegunungan tinggi. Lalu, setiap lempeng tektonik bertabrakan. Lempeng itu membentuk semakin banyak gunung dan palung, termasuk beberapa palung besar. Misalnya palung Mariana yang terkenal. Tadinya aku mau bilang, awas jatuh, tapi nggak ada orang juga sih. Di sana nggak ada air. Nggak ada air berarti nggak ada salju, es, atau hujan, bahkan awan. Tapi anginnya mungkin cukup kencang. Itulah nasib planet batuan. Nggak begitu bagus. Jadi, yuk kita lihat keadaan planet air. Miliaran tahun lalu, seluruh permukaan bumi sebenarnya tertutup air. Tapi sekitar 1 miliar tahun lalu, permukaan laut turun dan muncullah daratan. Karena ini, atmosfer planet kita berubah selamanya. Dan seperti itulah lahirnya kehidupan di sini. Tapi apa jadinya kalau planet ini berubah ke kondisi awalnya?
Untuk menjawab itu, kita harus mempelajari lebih banyak tentang planet samudera. Gimana wujud planet ini? Oh iya, hampir saja lupa. Kita nggak tahu. Planet seperti ini belum ditemukan karena sangat langka. Emang ada sih satu planet yang nggak mencolok dan bisa disebut planet samudera. GJ1214b di konstelasi Ophiuchus. Iya, susah banget nyebutnya. Tapi planet ini pun nggak kaya yang kita bayangkan. Air di planet ini aneh dan sangat unik. Saintis menyebutnya es panas atau air yang super cair, dan kita belum pernah melihat hal seperti ini. Yang jelas, planet samudera susah banget ditemukan karena banyak alasan fisik. Planet-planet ini butuh suhu dan tekanan yang sangat spesifik. Tapi secara hipotesis, gimana sih wujud planet ini? Tentu saja, planet ini nggak mungkin sepenuhnya air. Kamu nggak membayangkan akan ada gumpalan air raksasa yang berputar mengelilingi bintang kan? Planet samudera tetap seperti planet dengan inti dan semacam pondasi. Jadi, bayangkan semua air di bumi yang dulu bercampur jadi satu samudera raksasa dan asin. Wow, makhluk laut pasti senang tuh, tapi kita enggak. Satu-satunya hewan yang bisa selamat dalam situasi ini, kecuali ikan, mungkin burung yang bisa berenang dan makan ikan. Kayaknya, meskipun permukaan laut naik drastis, setidaknya masih ada beberapa pulau yang berada di atas air. Mungkin pulau itu dulunya puncak gunung tinggi, kayak gunung Everest. Jadi, kalau burung-burung ini bersarang di sana, mereka bisa bertahan lama. Tapi kita gimana? Kita masih punya kesempatan kalau kita punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi banjir besar. Kita bisa selamat di kapal selam atau kapal raksasa. Kita bisa menanam makanan di kapal dan memancing ikan dari laut. Tapi tanpa pulau Everest, kita nggak akan bertahan lama. Kalau nggak bisa berlabuh saat kapal bocor, kita nggak akan bisa memperbaikinya. Sayangnya, air minum sudah nggak ada. Sumber air minum cuma dari hujan atau dengan memfilter air laut. Tapi tetap harus ditampung kan? Wadah air ini bakal memakan tempat dan sangat berat. Tapi secara keseluruhan, planet air nggak buruk-buruk amat. Suhunya cukup hangat dengan rata-rata sekitar 10 derajat Celcius. Dan perbedaan suhu tertinggi dan terendah juga nggak jauh. Dari minus 29 derajat Celcius di kutub sampai 21 derajat di khatulistiwa. Dibanding planet batuan, planet air lumayanlah. Radius planet air bakal sedikit lebih besar dibanding bumi karena volume airnya. Tapi kepadatan planet ini cukup rendah, gravitasi juga melemah. Nah, kalau kedua planet ini ditempatkan di orbit bumi, setelah beberapa saat, keduanya akan berjauhan dan mengikuti lintasan yang berbeda. Planet ini akan selaras supaya nggak bertabrakan. Di salah satu planet ini, 1 tahun akan berlangsung selama 12 bulan. Tapi di planet satu lagi, cuma 10 atau 11 bulan. Ya, begitulah. Ada fakta seru nih. Semua ini bisa betulan terjadi nanti. Pertama, kerak bumi semakin tipis. Hei, aku suka kerak tipis, tapi bukan kerak bumi juga sih. Jadi, suatu hari, air bisa membanjiri seluruh daratan. Sementara itu, dalam beberapa miliar tahun, saat matahari mulai membesar dan jadi raksasa merah, semua samudera di planet kita bakal benar-benar mengering. Oke, tarik napas dan lupakan dulu itu. Sudah cukup cerita seramnya. Nggak perlu khawatir dengan peristiwa yang masih lama. Kalau hari ini saja aku masih pusing karena dompetku hilang. Kayaknya tadi di sini